Hey guys, hi, back with me again Tia. Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Mungkin nggak di share kali ya, di komen atau di subscribe kali ya, karena ini kalau tentang tarot reading kan ini lebih ke personal reading gue gitu, atau personal reading salah satu kenalan gue atau teman gue yang memang gue share di YouTube channel gue, karena gue memang belum buka untuk free monthly reading based on zodiac, karena kartu tarotnya gue deck itu masih punya dua atau tiga gitu, masih sedikit sekali untuk ngebuka reading bulanan kayak gitu. Oke guys, here we go. Ini gue kali ini mau nge-reading. This is the second reading actually, tentang my new boyfriend, which is yang TNI itu. Okay. Well, okay, here we go. Okay guys, okay, here go the reading. Ini di sini gue seperti biasa gue shuffle, gue sebar 5, 3, 1. Ini 3 ya, ini 1. Oke. Kartu pertama pas gue shuffle biasa aja picknya 2, jadi gue ambil dua-duanya. Ada kartu Three of Swords dan Five of Cups. Ini Five of Cups. Ini kartu Five of Cups. Three of Swords ini melambangkan seseorang yang memang patah hati. Ini pertanyaannya, bagaimana hubungan gue ke depannya dengan TNI itu. Ini ada kartu Three of Swords atau patah hati, dan ada kartu Five of Cups. Seseorang laki-laki yang lagi sedih meratapi nasibnya. Dia meratapi 3 cangkir yang jatuh, tapi sebenarnya dia masih punya 2 cangkir di belakangnya dia, tapi dia lebih fokus ke 3 cangkir yang jatuh ini. Ini udah pasti laki-laki yang meratapi ya, berarti dia yang sedih, bukan gue yang sedih. Memang dia memang punya hubungan dengan orang. Jadi sebelum dia ketemu gue, dia memang statusnya sudah menikah. Dan gue tahu pernikahan dia ada masalah. Istrinya lebih tepatnya membuat masalah. Tapi dia tidak bisa bercerai karena dia statusnya sudah menikah di kesatuan dia. Bagi seorang TNI atau Polri, apabila sudah menikah, itu susah untuk bercerai. Apabila sudah menikah di kesatuannya ya, terutama ya, itu susah untuk bercerai. Kalau memang alasan bercerainya karena faktor misalnya istrinya matre, galak, ngatur, hal kayak gitu yang maksudnya yang lebih ke prinsipil, itu tidak mudah untuk diatasi oleh kesatuannya. Tapi kecuali kalau mungkin istrinya selingkuh atau gimana, ya mungkin diasisi oleh kesatuannya gitu. Nah, yang terjadi sama si TNI ini lebih ke istrinya bermasalah, tapi lebih ke prinsipil sih. Seperti aku bilang tadi, kasusnya istrinya galak, ngatur, matre, makin kesini makin parah kelakuan istrinya. Sementara TNI ini sudah kerja di 3 tempat, masih aja kurang. Dia sudah sempat jual motor NMAX-nya, sempat jual mobil hanya untuk mengikuti kemauan istrinya, tapi masih aja kurang. Ya, mungkin karena istrinya terlalu greedy, which is, mohon maaf nih, istrinya setahu gue bintangnya Pisces, as I know gitu, seperti yang gue tahu. Mostly Pisces yang gue kenal itu rata-rata matre, rata-rata. Walaupun sebenarnya Pisces itu baik sih, baik secara hati, secara kalau kita teman sama Pisces, punya pacar Pisces, sebenarnya mostly baik. Tapi karena mereka terlalu dibutakan oleh harta, ya namanya orang dibutakan oleh harta ya, mereka akan melakukan apapun kan untuk mendapatkan harta itu, gitu kan. Nah di sini si Pisces ini, istrinya Pisces dan istrinya gila harta, greedy jadinya ya. Jadi ya dia
mungkin apa yang sudah si TNI ini kasih mungkin kurang kali buat istrinya itu. Padahal ya logikanya gitu kan, si TNI ini udah kerja di 3 tempat gitu kan, dia dapat gaji dari kesatuan dia, which is itu udah kerjaan utama dia kan sebagai TNI. Dia juga jaga di 2 tempat, satu kantor satu rumah bos ya kan. Dan belum lagi dia juga suka ngambil side job kalau ngawal orang atau ngawal bos mau pergi, bos besar gitu. Itu kan beda lagi uangnya. Nah, maksud gue dari sisinya si TNI ini, dia udah kerja mati-matian, 3 kerja sekaligus dia jabanin. Itu mati-matian banget kan, mau berapa kerjaan lagi gitu loh. Kalau hanya ingin memuaskan keinginan istrinya yang serakah, ya nggak akan pernah cukup gitu kan. Sementara TNI ini udah terlanjur kerja di 3 tempat plus suka ngambil side job juga, jadi ya ada 4 kerjaan lah, 3 kerjaan tetap, 1 kerjaan yang sifatnya freelance, which is itu menguras tenaga dia, waktu dia ya kan. Dan istrinya ternyata merasa masih aja kurang ya. Si TNI ini pun stres, sedih, patah hati gitu ya, karena dia gimana nggak patah hati, tadinya kan dia bahagia sama istri, bukan bahagia ya, maksudnya mungkin dia mencoba untuk mengerti kelakuan istrinya, tapi ternyata istrinya makin kesini kok makin kayak nggak bisa diatur gitu loh, makin menggila gitu ya. Ya setiap orang kan punya batas kesabaran maksimal ya. Mungkin batas kesabaran TNI ini udah sampai mentok nih, sampai maksimal banget nih gitu. Jadi ya udahlah, nggak bisa gue toleransi lagi, nggak bisa gue toleransi, tapi mau cerai juga nggak mungkin, ya sudahlah gue cari perempuan lain. Dan kebetulan perempuan itu adalah gue, karena gue sama si TNI ini pernah satu kantor, dan mungkin si TNI ini melihat gue sebagai perempuan yang baik, nggak neko-neko. Dan gue kan dulu juga pernah pacaran sama TNI juga kan, dia tahu gue tipikal perempuan setia karena dia ngelihat habit gue, pola pacaran gue dengan TNI yang sebelumnya gitu kan. Oh, ini perempuan setia dan nggak macam-macam, nggak neko-neko, nggak banyak nggak demanding. Ya disitulah dia akhirnya yang tadi dia sempat jaga jarak sama gue, akhirnya pokoknya dia jaga jarak sempat karena ingin mencoba fokus ke pernikahannya. Tapi ternyata ya istrinya kan makin lama makin nggak karuan kelakuannya, sehingga membuat dia tuh udah give up banget dia. Nah akhirnya dia nyari gue gitu, karena dia mungkin melihat gue lebih pengertian orangnya dibanding si istrinya ini gitu. Well ya, dia cukup patah hati nih sini nih, si TNI ini patah hati dan sedih sebenarnya. Harus rusak rumah tangganya cuma gara-gara istrinya nggak tahu diatur gitu, nggak bisa diatur. Dan mesti tahu gue, mau pisah itu tipikal orang yang kalau udah punya ya maunya juga, nggak kita mau ngomong A, B atau C ya tetap mereka akan tetap dengan mereka akan tetap dengan kemauan mereka, terutama soal uang ya gitu loh. Karena setahu gue Pisces itu tipikal orang yang menghalalkan berbagai cara untuk uang. Ini mostly ya teman-teman ini terjadi sama hidup gue gitu ya. Orang-orang sekitar gue, teman-teman gue, mantan gue kemarin itu juga kayak gitu. Pisces juga kan, dia menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Dia tidurnya 7 perempuan, mantan gue kemarin ya, gue bicara mantan gue kemarin ya. Itu tidurnya 7 perempuan, dan 7-7-nya setelah ditidurin dimatrein juga, diporotin juga. Dan gitu supaya ini 7 perempuan ini nurut sama dia, mantan gue kemarin dia pakai dukun, dia pakai ilmu pelet, ilmu pengasianan dan susuk, which is itu gila sih, cuma gara-gara duit ya kayak gitu. Serakah akan uang. Temen gue Pisces, gue nggak usah sebut nama, dia adalah simpenan bule. 3 kali pacaran sama bule yang berbeda, 3 kali juga sampai saat ini belum nikah. Uang sih dapat, fasilitas dapat, tapi ya itu pernikahan nggak ada gitu, apalagi punya anak boro-boro gitu kan. Jadi 2 itu adalah, dan banyak sekali Pisces yang lain yang tidak bisa gue jelasin satu-satu.
sifatnya kayak gimana. Jadi ya pokoknya bukan sifatnya kayak gimana, siapa dan bagaimananya sifatnya. Tapi ya dua contoh Pisces itu adalah gambaran jelas bahwa mohon maaf nih yang berbintang Pisces, walaupun kalian baik tapi kalian greedy gitu loh. Nah mungkin karena si istrinya ini terlalu greedy, si TN ini jadi pusing. Akhirnya udahlah, serah deh, pernikahan gue mau hancur deh ya udah. Tapi kalau emang nggak bisa cerai ya udah. Tapi gue udah nggak bahagia sama istri gue cari perempuan lain yang lebih baik daripada istri gue, yang memang lebih bisa mengerti gue dan bisa nerima gue apa adanya. Dan akhirnya pilihannya jatuh ke gue. Nah di sini ada kartu Two of Swords dan Eight of Swords, which is ada gambar perempuan dua-duanya perempuan ini matanya terikat. Cuman kalau bedanya, kalau yang Two of Swords badannya nggak terikat, kalau yang Eight of Swords badannya terikat dan terpenjara karena dia dikelilingi oleh pedang, 8 pedang. Ini jelas adalah gue. Jadi saat TNI ini kembali ke dalam hidup gue, jadi TNI yang ini nih bukan orang lama, dia orang baru. Bukan orang baru, bukan orang lama. Dia adalah orang lama, dia bukan orang baru. Tapi juga bukan TNI yang sebelumnya ya. Kalau TNI yang sebelumnya itu beda lagi gitu loh. Gue masa sebelumnya di 2017 sempet pacaran sama TNI Kostrad. Gue sebut nih dari Kostrad. Terus kalau yang ini tadinya Kopassus, cuma pindah ke Kodam. Nah sebelum, bukan si Kostrad yang gue bicarakan ya, tapi yang ex Kopassus ini. Nah karena dia orang lama dan gue pernah satu kantor sama dia, pernah dekat juga sama dia, pernah mencintai dia, tapi dia waktu itu tidak respon. Dia tahu gue suka sama dia dan dia tahu gue baik. Sebenarnya dia juga punya rasa sama gue karena dia sering nganterin gue pulang. Padahal ya tahu sendiri, rumah dia dulu kan dia kan base campnya di Cijantung. Kopassus kan base camp Cijantung. Dia juga stay di Cijantung. Gue di Ciganjur, kan beda ya, nggak nyambung ya. Tapi ya itu, dia bela-belain nganterin gue pulang karena emang dia tuh udah sama gue, tapi dia coba untuk tahan rasanya itu ke gue karena dia mungkin masih mandang istrinya, mungkin dia masih berharap pernikahannya masih bisa diperbaiki. Dan sempat dia ngeblok gue, si TN ini sempat ngeblok gue, si Kopassusnya pernah sempat ngeblok gue. Dan akhirnya setelah 2 tahun kita lost contact karena dia sempat ngeblok gue juga sempat ganti nomor, gue juga sempat ganti handphone nomornya dia ada di handphone lama gue ya, dan handphone lama gue udah mati jadi nggak bisa gue lacak nomornya lagi. Dia juga ngeblok di FB gue, tiba-tiba di Instagram dia nge-add gue, apa gue gitu nge-add dia. Intinya kami akhirnya jadi temenan di Instagram. Nah dari situlah dia hubungin gue, minta nomor handphone gue kasih. Nah akhirnya kita kontak lagi. Nah dari kontak-kontakan itulah akhirnya dia decide untuk datang ke rumah gue, nemuin gue, dan akhirnya udah kita jadian gitu. Gue di sini kondisinya kenapa? Di sini ada gambar cewek terikat matanya dan berhubungan sama pedang. Ini dua kartu ini, Two of Swords dan Eight of Swords, ini adalah melambangkan seseorang perempuan, ada seseorang yang memang bingung harus memilih. Dia terpenjara karena bingung dengan pilihan dia sendiri. Satu pihak dia mencintai TNI ini, which is gue ya, perempuan adalah gue. Satu pihak gue mencintai TNI ini, tapi lain pihak gue tahu dia adalah laki orang, dan itu menyalahi menyalahi aturan ya, pacaran sama laki orang pelakor ya. Tapi di lain pihak juga gue tahu hubungan dia, pernikahan dia memang sudah hancur, tapi memang tidak bisa bercerai karena sudah nikah di kesatuan. Dan alasan dia untuk bercerai pun juga sangat-sangat prinsipil gitu loh, bukan sesuatu hal yang sifatnya urgent seperti selingkuh atau gimana, tapi lebih ke ya kayak istrinya matre, galak, ngatur gitu kan. Itu kan lebih ke prinsipil, which is itu tidak bisa di ACC untuk perceraian dia kalau dia mengajukan perceraian ke kesatuannya gitu loh. Nah akhirnya gue jadi bingung, should I stay with him? I mean like, haruskah gue tetap bersama dia, or should I leave him because of his status? But in the meanwhile, I know that he's not happy with his
a marriage. Karena ya itu dia nggak happy karena istrinya, kelakuannya menjadi. Oke, nih udah kejawab ya. 2. Kartu ketiga. Ini gue tadi kenapa 2 kartunya saat gue shuffle biasa jumping, ada yang jumping 2, jadi 2 gue ambil. Kartu ketiga, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu lebih kayak nasib, divine timing. Kenapa si TNI ini yang tadinya sudah ngeblok gue, sudah lost contact sama gue 2 tahun, kenapa balik lagi ke dalam hidup gue? Dan akhirnya kita jadian sekarang. Walaupun gue tahu kondisi dia adalah statusnya masih laki orang, masih suami orang. Kenapa ini semua terjadi? Nasib, divine timing. Wheel of Fortune itu lebih ke nasib. Memang sudah seperti ini jalannya. Entah apa maksudnya. Tuhan dan alam semesta menuliskan story kayak gini di dalam jalan hidup gue dan dia. Gue gak ngerti. Pasti ada something, pasti ada maksudnya gitu yang memang hanya Tuhan dan semesta yang tahu maksudnya itu apa. Oke, jadi gue ya sudah, hubungan gue sama si TNI ini gue serahkan saja ke Tuhan dan ke alam semesta. Baiknya gimana tuh gue serahkan ke Tuhan dan ke alam semesta. Oke. Di sini ada kartu seperti biasa gue shuffle, itu yang jumping 2. Ada kartu 4 of Coins dan Page of Wands. 4 of Coins jelas di sini adalah seseorang megang koin. Dia nggak mau ngelepas koinnya ini. Koinnya itu dia kekepin di tangannya, dia injek di kakinya 2 biji, terus 1 lagi ditaruh di kepalanya. Ini dan ini kan laki ya, which is itu berarti TNI ini. Dia memang masih punya rasa sama gue. Dulu memang dia punya rasa, tapi dia sengaja tidak membalas rasa itu ke gue, dan dia mau sengaja menjauhi gue, ngeblok gue. Ya seperti gue bilang tadi kan, dengan alasan ingin memperbaiki hubungan pernikahannya. Dia pikir dia bisa mengendalikan istrinya, tapi ternyata istrinya makin lama makin menjadi kelakuannya. Jadi akhirnya dia give up, dan akhirnya dia mencari gue. Kenapa dia mencari gue, bukan mencari perempuan lain? Karena dia punya rasa sama gue. Dan selama 2 tahun kita lost contact itu, selama dia berusaha memperbaiki pernikahannya dan istrinya itu, ya dia masih menyimpan rasanya dia ke gue. Dan gue pun, kalau gue dibilang menyimpan rasa buat dia, enggak ya. Karena saat lost contact itu, gue kan sempat pacaran sama cowok-cowok, beberapa cowok gitu kan. Sempat pacaran sama Lucky yang orang bentul grup, sempat dekat sama si Bayu, mantan senior gue waktu di kampus. Ya dengan beberapa cowok lah intinya. Jadi kalau bilang gue yang masih menyimpan rasa terhadap TNI ini, enggak. Justru enggak, gue sempat ngelepas rasa itu. Tapi memang setelah TNI itu balik, dia kembali ke dalam hidup gue. Rasa itu memang muncul kembali, tapi sebelumnya rasa itu sempat gue lepas. Berarti di sini yang masih mempunyai rasa itu, yang masih menyimpan rasa itu ya dia, bukan gue. Page of Wands di sini adalah page itu lebih ke seseorang yang entah secara umur masih muda atau umurnya udah tua. Basically Stan ini udah tua sih, lebih tua dari gue. Tapi karena page itu kan tuh muda, youthful ya, orang yang muda, berarti mungkin ya laki-laki ini sifatnya belum dewasa, immature. Tapi kalau menurut gue ya, dibilang TNI ini immature, nggak tahu sih. Setahu gue selama gue kenal sama dia dari 2017, kayaknya dia nggak immature, dia dewasa banget gitu loh. Dia dewasa banget kok. Karena kan gue sempat satu kantor sama dia selama 2 tahun. Jadi gue lihat lah, gue sering ketemu dia di kantor 9 to 6 gue ketemu dia dari Monday to Friday. Jadi otomatis ya gue tahu kelakuan dia gimana kan. Jadi ya kalau dibilang dia immature kayaknya enggak. Tapi yang jelas Wands di sini Wands tuh lebih ke represent fire sign. Zodiac under fire sign adalah Aries, Sagittarius dan juga Leo. Memang sih Moon dan Sun-nya dia, Sun si TNI ini memang tidak ada urusannya dengan fire sign, tapi fire sign ini sifatnya fiery, orangnya fiery. Dan ya, gue admit dia memang orangnya fiery banget ke gue. Dan setelah dia menemukan gue, basically tadinya kan dia sedih ya, si TNI ini sedih dan patah hati. Dia menyesali kenapa sih pernikahan gue kok ujungnya kayak gini, hancur gitu loh. Walaupun gak bisa cerai, tapi tetap aja hancur karena udah gak ada cinta lagi di dalam.
antara dia dan istrinya gitu loh. Nah akhirnya kan dia ketemu gue si TNI ini. Nah setelah ketemu gue dia merasa bahagia. Ada kartu Nine of Cups dan orang yang di kartu Nine of Cups ini dia senyum, dia bahagia. Cups itu represent hati, perasaan. Orang ini tersenyum bahagia, terlihat puas dengan hidupnya. Ya, dengan dia ketemu sama gue, dia menemukan kebahagiaannya lagi. Si TN ini menemukan kebahagiaan lagi. Dia menemukan cinta yang ternyata dia mungkin sudah give up sama istrinya, karena dia bisa merasakan cinta lagi dengan gue. Ini kayak yang ini 5 tebaran 5 udah ya. Tebaran 3. Kenapa ada kartu Queen of Cups? Kenapa dia cinta sama gue? Kenapa dia masih menyimpan cinta sama gue? Seperti gue bilang tadi, dia melihat gue sebagai seseorang yang perhatian, pengertian, sabar, mencintai dia apa adanya, nggak demanding, sesuai dengan sifat seorang Queen of Cups. Queen of Cups semua orangnya nurturing, perhatian, pengertian, nggak demanding, sabar, keibuan, seperti itu kurang lebih. Queen of Cups, Cups itu represent water sign. Zodiac under water sign, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Seperti gue bilang tadi kan, istrinya adalah seorang Pisces. See, Queen of Cups, Pisces. Cups itu kan water sign. Zodiac under water sign salah satunya adalah Pisces. See, Pisces. Tapi bukan berarti si Pisces ini, bukan berarti istrinya ini tipikal orang yang setia, sabar, dan segala macam. Tidak. Oke, anggaplah memang si istrinya itu baik. Perhatian, iya memang Pisces seperti itu, baik dan perhatian. Tapi ingat, mostly Pisces yang gue kenal, seperti gue bilang tadi, greedy, saking greedy sama uang, dia akan menghalalkan berbagai cara. Dan semua Pisces yang gue kenal, nggak cewek nggak cowok, itu tipikal doyan selingkuh atau player. Kalaupun si Pisces ini setia, dia harus ada faktor eksternal yang membuat dia tuh setia sama satu orang. Faktor eksternalnya apa? Uang. Pastinya uang. Gak ada uang, abang ditendang. Ada uang, abang disayang. Gak ada uang, abang ditendang. Pisces sifatnya seperti itu. So itu saya kalau yang nonton ini ternyata ada zodiak, ada yang berzodiak Pisces, tapi I'm just telling the truth, the fact that I know, yang memang terjadi di sekeliling gue. Ini ada kartu seperti biasa, aku shuffle jumping 2. Ada kartu Seven of Swords. Seven of Swords ini adalah orang ini pergi meninggalkan seseorang atau meninggalkan suatu tempat, tapi dia masih noleh ke belakang. Ini kayaknya lebih ke TNI ini saat dia meninggalkan gue di 2018. Dia ngeblok gue, tapi dia masih nengok ke belakang. Dia masih belum rela gitu ninggalin gue. Dia masih kepo. Kenapa dia bisa kepo? Ya karena dia tahu gue adalah orang yang baik. Gue orang yang sabar, pengertian, perhatian, keibuan, setia, nggak macem-macem, nggak demanding. Makanya ya, dan dia masih punya rasa sama gue. Makanya dia saat dia decide untuk ninggalin gue, dia masih nengok ke belakang. Ya dia masih mempertimbangkan gue gitu loh. Dan di sini ada kartu Six of Swords, gambar seseorang lagi ngayuh perahu dari tempat yang mungkin gak karuan ya, maksudnya airnya deras atau apa bahaya, menjadi ke tempat yang lebih tenang airnya. Karena kan ini ceritanya kan lagi ngayuh perahu kan, berarti kan di atas air ya, which is itu danau, sungai atau laut. Dan di dalam perahu ini ada seorang perempuan dan anak kecil. Ini artinya move on. Si TN ini akhirnya mencoba untuk move on dari istrinya. Dia move on dari sakit hatinya. Dia move on ke gue. Yang bisa membuat dia jadi lebih bahagia. Karena kenapa dia bisa bahagia? Ya itu, dia ngeliat gue sebagai sosok yang memang menyenangkan, mencintai dia padanya, pengertian dan sebagainya. Dan kenapa hubungan kita itu lebih berhasil ya, lebih bisa berjalan daripada hubungan dia dengan istrinya? Karena aku sama si Stan ini memang ada equal give and take.
Jadi saling memberi saling menerima. Kalau sementara sama istrinya kan tipikalnya si istri hanya menerima saja, si TNI memberi saja, si TNI hanya memberi, si istri hanya menerima, karena istrinya nggak kerja di ibu rumah tangga. Jadi istrinya hanya menerima uang, itu pun udah tinggal menerima doang, masih aja kerasa kurang. Ya siapa sih laki-laki setia gimana pun juga kalau punya istri kayak begitu terlalu serakah juga lama-lama enak, lama-lama itu lagi juga pasti akan kabur dari hidupnya tuh, dari hidup cewek itu kan, dari hidup bininya gitu. Oke, di sini dia ngerasa bahagia, si Terry ngerasa bahagia ini kenapa? Karena dia sama gue tuh dia ngelihat ada equal give and take, sesuatu yang balance, hubungan kita balance. Di sini ada gambar orang lagi pegang timbangan, tuh timbangan, berarti kan balance kan, dan orang ngasih ke pengemis, orang ini ngasih duit ke pengemis, berarti orang ini adalah orang yang dermawan dan adil. Dan si TN ini gue tahu memang orangnya dia fair, adil, Capricorn, adil gitu loh. Maksudnya ya nggak neko-neko lah, ya dia ngerasa kenapa gue sama dia itu bisa bahagia, karena gue ada equal give and take, karena gue juga kan kerja ya. Gue tuh tipikal orang yang kalau memang lagi kerja ada rezeki, gue nggak, tipikalnya tuh nggak hitung-hitungan. Jadi bukan berarti si cowok terus yang ngasih ke gue, enggak. Kalau si cowok lagi ada dia ngasih, kalau gue lagi ada gue yang kasih, ada equal give and take. Tapi sama istrinya nggak kayak gitu, istrinya tuh minta, udah dikasih tetap aja kurang ya kan. Lama-lama senep juga ya laki kalau punya bini kayak begitu. Oke, ini yang 3 tebaran udah ya. Ini ada the last one dari tebaran tarot rider ya. Ada kartu magician. Kenapa ada kartu magician? Miracle, afirmasi. Kalau gue sih jujur dari sisi gue tidak mengafirmasikan si TNI ini kembali ke dalam hidup gue. Setelah di 2018 dia sempat ngeblok gue, sempat ninggalin gue, sempat jauhin gue, karena mungkin dia mau fokus sama istrinya, dia ingin memperbaiki pernikahan dia dan istrinya. Karena dia pernah ninggalin gue nggak pernah sih mengafirmasikan kepada Tuhan di dalam doa gue bahwa gue pengen si TNI ini kembali ke dalam hidup gue tidak mengafirmasikan soal TNI ini. Justru yang gue afirmasikan adalah soal Chandra, pilot Sriwijaya itu, karena memang dia yang gue istiqorohin, dan memang dari hasil dari istiqorohnya, clue-nya yang gue dapet itu ya lewat mimpi, lewat pertanda-pertanda yang sifatnya kebetulan, itu semua relatednya sama Chandra, bukan sama TNI ini. Jadi gue yakinnya Chandra adalah jodoh gue, cuman memang kami belum bersatu sampai saat ini, karena namanya jodoh ya, jodoh long lasting, jodoh untuk selamanya itu memang tidak mudah didapat. Dan untuk mendapatkan jodoh yang long lasting itu kita harus jatuh bangun dulu gitu loh. Gue nya Chandra gue sama, kita berdua tuh jatuh bangun dulu gitu. Nah, jadi intinya sambil nunggu si Chandra datang, si TNI ini datang ke dalam hidup gue untuk jagain gue, si TNI ini kayaknya dia deh yang mengafirmasikan doa ingin kembali, tuh dia deh, dia mengafirmasikan di dalam doanya dia ingin kembali ke gue, dan akhirnya di ACC sama Allah. Makanya kan gue bilang kenapa ini ada kartu Wheel of Fortune, takdir, nasib. Ya memang ini semua terjadi, adanya miracle kan lebih ke takdir, nasib itu memang sudah miracle, dan kartu nasib ini memang sudah direncanakan oleh Allah dan universe, entah apa maksudnya gitu loh guys. Jadi please jangan salahkan gue, karena gue sebagai pelakor dari suami orang, karena gue juga tidak, gue basically bukan pelakor, dan gue tidak akan mau menjadi pelakor. Karena kenapa gue sekarang decide untuk menjadi pelakor, karena ya gue lihat dulu situasinya dia sama istrinya itu gimana, apakah dia bahagia, apakah dia tidak bahagia. Kalau memang dia tidak bahagia, apa yang membuat dia tidak bahagia? Apakah memang istrinya yang keterlaluan, atau mungkin dia memang nggak bahagia karena mungkin dia yang terlalu selfish gitu loh. Dia terlalu selfish dalam arti ini, misalnya gini, let's say masalah seks, istrinya mungkin sudah melayani dia dengan baik, tapi dia terlalu selfish, terlalu greedy, terlalu serakah, terlalu hyper, sehingga dia merasa kurang. Nah kalau kayak gitu kok kasusnya, ya gue nggak berani lah selingkuh gitu sama dia. Gue tidak akan jadi pelakor, karena
ketidakbahagiaan dia, ketidakpuasan dia itu terjadi karena salahnya dia sendiri. Kenapa dia tidak bahagia, tidak puas, tidak mempunyai rasa puas gitu loh. Makanya istilahnya karena dia tidak mempunyai rasa puas, jadi makanya dia akan selalu merasa kurang dalam hal seksual. Nah kalau kayak gitu, salahnya di dia. Kalau salahnya di dia, gue tidak akan mau menjadi pelakor. Tapi di sini adalah dia yang korban justru. Istrinya lah yang greedy gitu loh. Greedy akan uang. Sampai cowok gue ini ya sakit-sakitan loh, karena mungkin terlalu banyak kerja. Stres juga, udah terlalu banyak kerja, pulang ke rumah stres ngadepin kelakuan bininya yang ngomel mulu, minta uang mulu, stres dia. Ya siapa sih yang nggak stres kalau kalau kita terjebak di dalam situasi yang toksik kayak gitu ya. Oke, di sini ada kartu keluarga bahagia, ten of cups, kartu keluarga bahagia. Ini kemungkinan gue sama si ten ini nih. Ya mungkin kita akan menikah walaupun harus siri ya, karena kan tidak bisa menikah resmi selama dia masih statusnya belum bercerai, di kesatuannya belum di ACC untuk request perceraian dia. Ya otomatis gue belum bisa menikah secara resmi sama dia, gue menikah siri sama dia. Tapi menikah siri juga bukan berarti kami tidak bisa bahagia. Kami bisa bahagia. Tidak semua pernikahan siri itu sifatnya tidak bahagia. Sifatnya memang iya pernikahan siri tidak kuat secara hukum. Untuk status hukumnya memang tidak kuat ya. Tapi bukan berarti pernikahan siri itu harus berakhir dengan air mata karena tidak bisa ditinggal, kita nggak bisa ngeklaim apapun ke laki kita bisa ditinggal kapanpun oleh laki kita. Nggak semua pernikahan siri itu sifatnya kayak gitu. Bisa juga pernikahan siri itu sifatnya bahagia. Which is ya ini kartu keluarga bahagia keluar. Kalau memang ini ya, kartu keluarga bahagia maksudnya keluarganya dia, kalau si TNI ini. Sekarang kalau memang dia keluarga bahagia, kenapa si TNI ini ada kartu Three of Swords dan Five of Cups? Kenapa dia patah hati? Kenapa dia sedih? Berarti kan keluarga dia nggak bahagia. Toxic, the devil itu ini di bawah kartunya Ten of Cups ada kartu the devil. Ten of Cups ini adalah bottom of the deck-nya, energi overall-nya. Nah gue tadi iseng gue buka kan, gue ambil ternyata di bawah kartu Ten of Cups ini kartu the devil. The devil itu represent zodiak Capricorn, dan iya TN ini memang zodiaknya Capricorn. Selain itu the devil tuh maksudnya adalah hubungan yang toksik. Yang toksik yang mana? Yang jelas dia sama istrinya toksik. Gue sama si TN ini nggak toksik kok, karena kita baik-baik aja sampai saat ini. Dari 2017 sampai detik ini gue tidak pernah berantem sama TNI ini. Baik-baik aja kita hubungannya, walaupun gue statusnya pelakor. Sorry to say, tapi ya kita baik-baik saja. Kenapa kita baik-baik saja? Karena memang ya gue baik. Karena gue baik ya gue cinta sama dia. Dia tahu gue cinta sama dia, ya sudah deh gue cinta sama gue. Dan ya we're happy. Oke, ini tadi ya kartu tarot readingnya udah kelar ya. Sekarang gue kali ini berhubungan dengan hati, perasaan, hubungan, cinta. Jadi saya membuka kartu Romance Angel Oracle card. Oke. Di sini ada kartu seperti biasa. Gue tadi shuffle yang keluar 2. Ada kartu honeymoon dan ada kartu you deserve love. Honeymoon, udah kan? Berarti memang iya gue menikah sama TNI itu. Karena ada pernikahan dan kami bahagia, makanya ada honeymoon di sini. Di sini dia bilang, enjoy the bliss of holiday time together. See? Nggak mungkin ada honeymoon kalau tidak ada pernikahan, ya kan? Dan nggak mungkin ada honeymoon kalau pernikahannya ternyata hancur. Karena kalau pernikahan yang sudah hancur, susah untuk diperbaiki lagi. Dan ini hancurnya juga udah lama ya sebenarnya masalahnya, dari tahun kemarin, tapi nggak kelar-kelar. Ya sudah gitu. Ada kartu you deserve love. You are lovable. Yes, I am lovable. Ini memang diakui juga sama beberapa teman gue, memang sangat mengenal gue. Gue memang lovable, karena gue lovable, I deserve love gitu loh. Dan di sini gambar cewek lagi memanah. Jelas nih gue ya. Cewek ini represent gue dan dia lagi memanah. Siapa yang dipanah? Si TNI itu dipanah sama gue supaya
makin kepincut sama gue. Ya, oke, di sini juga kartu kedua ada kartu separation dan pay attention to red flag. See, ini sama kartu ini pas gue shuffle tadi jumping ada dua, jadi dua-duanya gue ambil. Separation, time apart from your partner is on the horizon. Bukan gue sama si TNI ini yang separate, tapi dia sama istrinya. Ya mudah-mudahan dia sama istrinya bisa secepatnya bercerai secara sah, sehingga si TNI ini bisa menikahi gue secara sah hukum dan secara sah di kesatuannya. Kalau secara sah agama bisa nikah siri juga sah agama, tapi kan menikah siri tidak sah hukum dan tidak sah secara kesatuan. Gue ingin menikah resmi yang secara sah hukum dan secara sah kesatuan. Di sini ada kartu pay attention to red flag. The sign are questioning you. Pay attention to the red flag, yaitu pernikahan dia. Itu adalah red flagnya. Pernikahan dia berarti kan artinya gue pelakor. Itu adalah red flagnya. Gitu loh. Tapi memang akhirnya separate kok dia sama si istrinya kan. Ada kartu separation. Sini ada kartu children. Your love life is being affected by children. Ya mungkin ini maksudnya setelah gue menikah hidup bahagia sama si TNI ini, dia akhirnya cerai sama istrinya, dan ada kartu honeymoon gue sama TNI ini. Setelah itu gue akhirnya hamil, dan si TNI ini memang punya anak sih dari istri pertamanya, tapi memang dia tipikal orang yang kebapaan banget dan dia sangat sayang sama anaknya. Jadi walaupun nanti dia menikahi gue pun dia tidak akan lepas tangan, dia tidak akan lepas tanggung jawabnya dia dari anak-anaknya dia gitu. Sini ada kartu keempat sama pas gue shuffle jumping 2, ada kartu new love. A new person has stirred your romantic feeling. Ada kartu chemistry. There is a strong magnetic attraction here. See, kartu new love ini bukan berarti harus dengan orang baru ya, bukan berarti gue atau si TNI ini ketemu orang baru, no, bukan itu, bisa juga dia adalah orang lama. Si TNI ini kan adalah orang lama. Saat kita sempat terpisahkan karena dia sempat ngejauhin gue, akhirnya dia balik lagi dan akhirnya memang ada cinta yang baru antara kita berdua. Kenapa bisa ada cinta baru? Karena memang ada chemistry antara kita berdua. Kayak ini kartu keempatnya udah. Kartu kelima terakhir adalah kartu romantic feeling. Your feeling are real and worth exploring. See, memang antara gue sama TNI ini memang kita sama-sama romantis gitu loh. Kita nggak pernah berantem selama gue kenal dia tuh, nggak pernah berantem. Ada kartu flirt, bottom of the deck ada kartu flirt, energi overallnya. Extend your high-hearted energies to others. Sih, memang gue sama dia masuk ke flirt sih. Dan ada kartu reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Si TNI itu kan memang someone from my past, memang orang lama dalam hidup gue. So, ya, oke, ini ya readingan tentang si hubungan gue ke depan dengan TNI itu. Ya, doakan saja yang terbaik untuk kita. Semoga apapun yang terjadi, doakan yang terbaik untuk kami berdua, dan doakan kami berdua bisa bahagia satu sama lain, bisa saling membahagiakan juga satu sama lain. Okay guys, I think it's already wrapped up for now. Thank you for watching my video and see you in the next video. Bye.